Pada bulan September hingga Oktober tahun 1870, sebuah ekspedisi resmi pemerintah Hindia Belanda diberangkatkan menuju wilayah Batak Merdeka di pedalaman Sumatera. Perjalanan ini didampingi oleh fotografer F. Feilberg dan Pangeran Delhi. Secara geopolitik, wilayah Batak Merdeka berada di antara pesisir barat Sumatera dan Kerajaan Aceh. Di pesisir timur, kerajaan-kerajaan Melayu seperti Delhi memegang pengaruh politik. Delhi sendiri terbagi atas administrasi langsung pangeran dan 4 wilayah, suku, yang dipimpin oleh datuk suku yakni dari 4 suku. Berbeda dengan tulisan John Anderson Mission to East Coast Sumatra tahun 1823, di zaman C. Dehan ini keempat orang kaya atau si Bayak yang dulu tidak tunduk pada Delhi, sudah tunduk pada Delhi sehingga sudah diberi gelar Melayu Datuk, yakni Sunggal, Senembah, Sukapiring dan Hamparan Perak. Di lereng pegunungan yang memisahkan daratan datar Delhi dan dataran tinggi Batak, terdapat wilayah transisi yang disebut orang Melayu sebagai dusun. Masyarakat Batak di wilayah dusun ini secara budaya, agama, dan moral tetap memegang tradisi leluhur dan dipimpin kepala desa sendiri. Namun, dalam urusan sengketa hukum yang besar, mereka tunduk pada keputusan datuk suku dari Delhi yang membuat adat mereka perlahan berbaur dengan budaya Melayu. Catatan admin. Pengaruh Sultan Delhi inilah yang membuat wilayah Delhi yang kemudian jadi Kabupaten Deli Serdang, meluas jauh hingga jauh ke kaki Gunung Tanah Karo, yakni hingga wilayah Gunung Meriah dan Sibolangit. Catatan perjalanan menuju dataran tinggi. 19 September. Menuju Tangkahan. Ekspedisi dimulai dari Kampung Baru. Setelah melewati Deli Tua, rombongan memasuki perbatasan dusun Kampung Baru. Berkat jalanan yang mulus untuk dilalui kuda, mereka melewati Desa Jaba, Kampung Tengah, dan Ranbei, sebelum akhirnya beristirahat di Tangkahan. Catatan admin. Merujuk kisah Puteri Hijau di Deli Tua ini masih terdapat keramat Puteri Hijau yang dianggap masih terhubung dengan Sultan Delhi dan Sukanalu di Kabupaten Karo. Marga Sembiring Sabmarga Meliala seharusnya punya peranan penting di sini. Sehingga ada istilah Deli Tua adalah awal Delhi, yang ada adalah Delhi Muda. Etape Lantasan. Perjalanan hari berikutnya menuju Lantasan masih didukung jalan yang bagus, meski sesekali terhambat tebing sungai yang curam. Rombongan mencatat populasi rumah tangga di setiap kampung yang dilewati. Sukamaliha, 40 rumah tangga. Luwei, 8. Lando, 8. Rambe, 10. Bekukul, 25. 5 Mungkor, 15. Dan Sagem, 5. Etape Bulu Awar. Dari Lantasan, medan berubah menjadi lanskap pegunungan yang menanjak dan sulit. Menurut penduduk setempat, topografi yang curam ini membuat lahan pertanian sangat terbatas. Rombongan terus mendaki melewati Betunding, 8, Bengkurung, 10, Sarangpunei, 10, Permandian, atau sebelumnya, Rumah Durien, 20, Salabulan, 20, Rumah Kinangkong, 20, hingga tiba di Bulu Awar, 20 rumah tangga. Terlihat jumlah penduduk tahun 1870 saat itu masih sangat sedikit. Perubahan alam di Bulu Awar. Setibanya di Bulu Awar, rombongan mendapati perubahan ekosistem yang signifikan. Disinilah mereka melihat sawah untuk pertama kalinya. Suara alam berubah. Kemunculan burung anuk menjadi penanda senja. Bulu Awar juga menjadi batas alami fauna liar. Harimau masih bisa ditemukan hingga titik ini, meski jarang, namun diyakini sudah tidak ada lagi di dataran yang lebih tinggi. Catatan admin. Bulu Awar kini dikenal sebagai Bulu Awar, di mana di sinilah berdiri gereja Karo pertama sekali, yang kita kenal kini sebagai GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, yang merupakan aliran Calvinis, yang pemisah sedari awal dari HKBP yang aliran Lutheran. Melintasi gerbang Cingkem menuju dataran tinggi Batak. Dari Bulu Awar menuju Cingkem, melanjutkan perjalanan dari Bulu Awar, rute yang kami lalui cukup baik, dan membawa kami melewati berbagai permukiman. Kami mencatat Kampung Kutabungkei, 12 rumah tangga, yang berada di seberang rumah si Pilpil. Selanjutnya tampak Katangkuhan dan Merkelu, total 6 rumah tangga, yang berhadapan dengan Kampung Sikabuen, 6 rumah tangga. Di sisi kiri jalan, berturut-turut kami melewati Pagar Batu, 40 rumah tangga, Besukun, 20 rumah tangga, dan Bukung, 11 rumah tangga. Jalanan yang mulus ini kemudian diakhiri dengan jalan menurun yang cukup panjang dan curam, mengantarkan kami turun ke Cingkem, sebuah permukiman baru yang hanya dihuni 6 rumah tangga. Catatan admin, terlihat kampung-kampung masih dihuni oleh sedikit penduduk.
Pendakian curam Sang Gerbang Alam Cingkem merupakan gerbang utama menuju negara-negara Batak yang sesungguhnya. Di titik ini, hanya satu punggung gunung yang memisahkan kami dari dataran tinggi. Sesuai dengan peringatan yang kami dengar, pendakian tersebut sangatlah sulit dan curam, memakan waktu hingga 4 jam. Sebagai catatan, saat perjalanan pulang nanti, kami hanya membutuhkan setengah dari waktu tersebut untuk menuruni jalur yang sama. Pada rute pendakian ini terdapat 4 titik peristirahatan. Tepat di perhentian kedua, kami menatap ke arah laut di kejauhan dan menyadari bahwa kami tengah berdiri di garis batas peralihan menuju negara-negara yang merdeka. Menyambut hamparan dataran luas, setibanya di puncak gunung, jalur mulus yang ada terasa menyulitkan karena terhalang oleh batang pohon tumbang, genangan air, dan lubang. Namun, kondisi jalan akhirnya membaik sehingga kami dapat kembali menunggangi kuda. Kami melanjutkan perjalanan beberapa waktu hingga berbelok melewati sebuah celah sempit di hutan. Di sanalah sebuah pemandangan luar biasa menyambut kami. Sebuah dataran luas yang bermandikan cahaya matahari, dikurung oleh lingkaran pegunungan, serta dihiasi bukit-bukit dan hutan-hutan kecil yang seolah-olah ditaburkan begitu saja di atas. Cingkem. Gerbang menuju Tanah Merdeka. Perjalanan dari Bulu Aur berlanjut melintasi rute yang relatif mulus, melewati desa-desa seperti Kutabung Kei, Katangkuhan, Merkelu, Sikabuen, Pagar Batu, Besukun, dan Bukung. Jalur ini berujung pada turunan curam menuju Cingkem, sebuah permukiman baru berisi 6 rumah tangga. Cingkem merupakan gerbang perbatasan geografis dan politis menuju wilayah Batak yang sepenuhnya merdeka, di mana daratan tinggi hanya terhalang oleh satu punggung gunung. Catatan admin. Cingkem seperti ditulis merupakan daerah yang hanya ditinggali hanya 6 rumah tangga. Sepertinya harusnya ada di daerah sekitar Bandar Baru kini. Merujuk pada tulisan John Anderson 1823, maka kedatangan orang-orang Karo dari gunung adalah untuk bertanah di dataran rendah. Jadi kampung-kampung di antara Delhi dan gunung sepertinya adalah tempat transit, sehingga penduduk di wilayah ini jauh lebih sedikit dari dataran rendah dan di gunung. Pendakian terjal dan penyambutan di dataran tinggi. Untuk mencapai dataran tinggi, rombongan harus menempuh pendakian curam selama 4 jam. Tepat di titik peristirahatan kedua, garis pantai perbatasan masih terlihat di kejauhan. Setelah melewati jalan setapak puncak yang tertutup pohon tumbang dan celah hutan sempit, hamparan dataran luas yang bermandikan cahaya akhirnya menyambut mereka. Di sana, kerumunan besar beserta penghulu kampung Jawa dan Sampun telah menanti dengan upacara penyambutan, musik, dan tarian. Namun, hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba turun, memaksa rombongan segera memacu kuda dan bermalam di Sampun. Catatan admin. Menarik melihat ada nama kampung Jawa tertulis. Saya juga belum menemukannya asal-muasal nama kampung Jawa ini. Di daerah Delhi ditulis John Anderson dalam Mission to East Coast Sumatra. 1823 ada bekas koloni Jawa, sebanyak 5.000 orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya atau kisahnya. Menariknya Melayu juga disebut Jawi, yang beberapa penulis menyebut ini adalah versi Arabisasi Jawa. Menariknya lagi Tom Peirce dalam Suma Oriental 1500 juga menyebut kata Melayu adalah dari bahasa Jawa yang artinya melarikan dari. Panorama pegunungan dan kegagalan fotografi di Danau Toba, dataran tinggi ini dikelilingi oleh jajaran pegunungan yang menakjubkan. Di utara terdapat Gunung Baros dan rangkaian perbukitannya. Di sisi lain, menjulang Gunung Sibayak yang menyemburkan asap belerang keemasan, Gunung Raja Kinayan, serta Sinabung sebagai puncak tertinggi. Dari lereng Gunung Pisau-Pisau, pesona air biru Danau Toba di Teluk Tenggieng, nama Karo untuk Tongging, terlihat memukau, berbatasan dengan Pulau Tebah sebutan Karo untuk Toba. Di kejauhan, fotografer F. Feilberg sempat mencoba memotret lanskap megah ini, namun gagal akibat kepadatan udara atau kabut. Di kaki gunung ini pula berhulu Sungai Laubiang, yang kelak mengalir hingga ke pesisir menjadi Sungai Langkat. Catatan admin, saat ini Samosir belumlah menjadi pulau, dan belum bernama Samosir, di mana pulau itu dulunya masih menyatu dengan Sumatera, tetapi masyarakat Karo sudah mengenalnya dengan nama Pulau Toba, yang ditulis Pulau Tebah. Geologi vulkanik dan taktik bumi hangus. Secara geologis, wilayah tersebut didominasi tanah liat berpasir kuarsa, sawah-sawah yang dipenuhi batu besar, serta tanah putih berminyak di sekitar Siberaya. Jejak vulkanik sangat kuat, ditandai dengan sumber belerang dan mata air panas di kaki gunung-gunung. Wilayah ini sangat miskin mineral tambang, sehingga kapur sirih harus diimpor dan sendawa diekstrak dari kolong rumah tua. Uniknya, lanskap pegunungan yang tandus tanpa hutan lebat bukanlah fenomena alam.
Penduduk setempat dengan sengaja dan rutin membakar pepohonan serta semak belukar agar musuh tidak bisa menyusup tanpa terlihat. Akibat taktik pertahanan ini, ekosistem yang tersisa hanyalah padang ilalang keras, pakis, dan herba beraroma mint. Catatan admin, di daerah Batak terkenal sebagai daerah yang independen dan demokratis, termasuk satuan uni terkecil seperti kampung, sehingga perseteruan antar kampung bisa sering terjadi. Karena para penguasa umumnya juga berasal dari marga atau satu keturunan, atau bisa penguasa lebih tinggi juga terkadang jadi sulit mencampuri.